Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sehat selalu. Amin. Selamat ketemu lagi dalam pembelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab baru, yaitu bab keempat. Kita memulai pembelajaran, maka baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berguna untuk keseharian kita. Amin. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan bab 4, yaitu tentang peralatan atau perlengkapan kantor yang dalam bahasa Inggris yaitu office equipment. Selanjutnya ada banyak pembahasan, tetapi pada presentasi kali ini Ibu akan hanya membahas tentang 3 saja. Tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan definisi perlengkapan kantor dengan percaya diri, kemudian menguraikan jenis-jenis perlengkapan kantor dengan percaya diri. Yang ketiga, menguraikan tata cara pemilihan perlengkapan kantor dengan proaktif. Dan yang terakhir yaitu menguraikan pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor dengan percaya diri. Nah, tujuan pembelajarannya untuk apa sih kita mempelajari tentang perlengkapan atau peralatan kantor atau office equipment ini? Nah, ini adalah tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, pembahasannya di sini ada 6, tetapi untuk video kali ini Ibu akan membahas 3 saja. Yang pertama tentang pengertian dan kegunaan, kemudian ada macam-macam, yang terakhir ada perencanaan perlengkapan kantor. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan kegunaan perlengkapan kantor. Nah, pengertian perlengkapan kantor secara umum. Pengertian perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai yang diharapkan. Jadi, perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor yang sesuai dengan harapan. Jadi, perlengkapan kantor itu keywordnya itu adalah barang-barang. Untuk apa? Untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor yang tentunya diharapkan. Pendapat lain mengenai perlengkapan kantor diungkapkan oleh De Liangji. De Liangji dia bukan orang Cina, bukan orang Korea, tapi dia adalah orang Indonesia. Menurut De Liangji, perlengkapan kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan sehari-hari oleh para pegawai. Berarti keyword yang sama, perlengkapan kantor itu adalah benda-benda, tapi di sini spesifik, yaitu yang habis dipakai dalam pelaksanaan sehari-hari oleh para pegawai. Pegawai di mana tentunya, yaitu di kantor. Selanjutnya ada pengertian dan kegunaan. Nah, kegunaan perlengkapan kantor itu ada 4. Untuk apa aja sih sebenarnya kegunaan perlengkapan kantor itu, atau ada apa sih perlengkapan kantor itu fungsinya di kantor? Nah, yang pertama yaitu menunjang aktivitas pekerjaan kantor. Sudah pasti kalau misalkan tidak ada perlengkapan kantor di kantor, nah untuk apa ada sebuah kantor kalau tidak ada perlengkapannya, hanya ruangan yang ngeblombong gitu aja, itu kan tidak menunjang aktivitas. Kalau misalkan kita mau mencetak dokumen terus tidak ada perlengkapan kantornya, terus bisa apa? Nah, di situ berarti gunanya ada apa coba bendanya kalau untuk mencetak dokumen. Nah, betul, ada printer. Nah, di situ printer termasuk dalam perlengkapan kantor untuk menunjang aktivitas kantor, yaitu dalam hal mencetak dokumen. Yang kedua kegunaannya yaitu mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Kalau misalkan perlengkapan kantor tidak berfungsi atau tidak berguna untuk mempercepat, apa gunanya adanya perlengkapan kantor di sini? Fungsi atau kegunaan perlengkapan kantor itu adalah mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Contohnya, ketika kita akan membuat dokumen antara manual menulis tangan dengan menggunakan komputer, akan lebih cepat, akan lebih efektif dan efisien yang mana? Nah, pasti di sini adalah menggunakan komputer. Itu adalah untuk mempermudah dan mempercepat. Jadi komputer termasuk dalam perlengkapan kantor. Kalau manualing itu kan hanya skill atau kemampuan manusia untuk proses kegiatan kantor. Yang ketiga kegunaannya untuk apa? Yaitu untuk
memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik dan memuaskan. Oh, tapi Bu, misalkan tulisannya bagus, tulisan sekretaris itu bagus, bisakah menggantikan fungsi komputer agar dia mempermudah? Nah, untuk tulisan itu tidak bisa, karena kan kalau misalkan di sekretaris itu ada namanya stenografi, itu tulisan seorang sekretaris agar cepat ketika dalam rapat, tetapi akan lebih cepat dan akan lebih memuaskan, lebih maksimal ketika menggunakan komputer. Jadi tidak usah membuang kertas, membuang pena, membuang ballpoint. Kalau komputer kan hanya pembeliannya itu hanya cukup komputer saja dan kegunaannya untuk berbagai macam pekerjaan kantor. Nah, dengan komputer atau dengan perlengkapan kantor itu hasilnya lebih maksimal, baik dan memuaskan. Yang terakhir, kegunaan perlengkapan kantor itu adalah sebagai aset dan perlengkapan kantor. Maksudnya aset itu apa? Jadi aset itu seperti kepunyaan kantor. Jadi misalkan aset di kantor kamu ada apa aja? Ada fotokopi, ada printer, ada scanner, ada bla bla bla. Jadi itu sebagai kepunyaan gitu, sebagai aset itu sebagai kepunyaan. Nah, itu adalah kegunaan perlengkapan kantor. Selanjutnya ada jenis-jenis perlengkapan kantor. Ini sebenarnya materinya sudah dibahas di pembelajaran administrasi umum, tapi Ibu coba persepsi lagi atau Ibu coba ingatkan lagi tentang jenis-jenis perlengkapan kantor. Ada 4. Yang pertama adalah mesin-mesin kantor atau office machine. Nah, penjelasannya adalah segenap alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah data-data atau bahan-bahan keterangan. Mesin ini bekerja dengan mekanik, elektrik, dan magnetik. Contohnya kalau mesin kantor itu bisa mesin tik, kalau zaman dulu ada mesin fotokopi, ada mesin uang, kemudian ada scanner, ada printer, ada komputer, dan yang lain-lain itu disebut sebagai mesin kantor. Jadi bekerjanya itu secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Biasanya terbuat dari tidak dari besi juga, tapi dia keras gitu biasanya bahannya. Kemudian ada perabot kantor atau office furniture. Keterangannya adalah benda-benda kantor yang pada umumnya terbuat dari kayu dan plat baja atau aluminium yang digunakan untuk menghasilkan kegiatan tata usaha. Contohnya apa kalau misalnya perabot kantor? Terbuat dari kayu biasanya itu ada almari, piring kabinet, lemari arsip, rotari. Nah, itu termasuk dalam perabot kantor atau kursi, meja. Nah, itu bisa dimasuk dalam kategori perabot kantor. Kemudian ada perbekalan kantor atau office supplies. Keterangannya adalah benda-benda kantor yang akan habis dalam pemakaian sehari-hari. Benda-benda ini biasanya digunakan untuk kegiatan tulis-menulis. Jadi kalau perbekalan itu termasuk dalam benda yang bisa habis pakai, bukan sekali pakai ya, tapi bisa habis pakai. Contohnya itu bisa kertas digunakan sehari-hari bisa habis. Ada pensil atau pena, ada tinta, ada ballpoint. Nah, itu yang sehari-hari dan dia bisa habis gitu. Kalau misalkan kertas tidak bisa terus digunakan lagi kan, soalnya sudah misalkan dipakai untuk ngeprint, ada tintanya, dia nilainya sudah berkurang, nilainya sudah habis gitu. Kalau misalkan pena kan makin lama makin berkurang tuh yang isi pensilnya itu. Nah, berarti dia habis pakai, benda habis pakai, disebut dengan perbekalan kantor. Yang terakhir ada perhiasan kantor atau office ornament. Penjelasannya adalah benda-benda kantor yang termasuk lingkungan fisik di dalam tata ruang kantor atau ruangan yang digunakan untuk menambah suasana nyaman dan dapat menambah semangat kerja. Contohnya, ornamen itu seperti hiasan dinding, vas bunga, kemudian ada lukisan, ada ornamen-ornamen mungkin dari kayu, mungkin dari hal-hal yang berbau craft atau hal-hal yang berbau seni gitu. Itu bisa termasuk dalam office ornament. Penjelasan yang kedua tentang macam-macam, tadi yang pertama tentang pengertian dan kegunaan. Kegunaannya ada 4, jenis-jenis perlengkapan kantor ada 4 juga, dan yang selanjutnya adalah macam-macam perlengkapan kantor. Nah, macam-macam perlengkapan kantor itu ada 3. Yang pertama ada namanya perbekalan kantor, sama ya seperti jenis-jenis perlengkapan kantor. Ada perbekalan kantor atau office supplies, yaitu benda-benda kantor yang akan habis dalam pemakaian sehari-hari.
seperti kertas, tinta, pena, bolpen, amplop, formulir, map, dan sebagainya. Kalau formulir, amplop itu tidak bisa digunakan untuk beberapa kali. Biasanya kan di amplop suka ada keterangan pengirim, penerima. Formulir, apalagi formulir itu ketika jadi dicetak itu hanya digunakan sekali. Itu namanya perbekalan kantor. Kemudian selanjutnya ada peralatan kantor. Nah, peralatan kantor adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam pekerjaan tata usaha yang terdiri dari mesin-mesin dan alat-alat bukan mesin. Jadi peralatan itu ada dua, ada mesin sama yang bukan mesin. Kalau mesin itu sudah pasti ada mesin tik, mesin fotokopi, mesin hitung, kalkulator. Nah, kalau misalkan alat yang bukan mesin itu ada stapler, paper clip, ada remover stapler, kemudian ada staplersnya. Nah, itu adalah peralatan kantor. Selanjutnya ada perabot kantor atau office furniture. Nah, yaitu benda-benda kantor yang umumnya terbuat dari kayu atau metal dan mempunyai susunan dipergunakan untuk kegiatan tata usaha. Biasanya dia hanya berdiam di tempat tata usaha untuk menunjang pekerjaan cetak mencatat, tulis menulis, hitung menghitung, seperti itu. Contohnya ada meja, kursi, piling kabinet, kemudian ada rak sortir, ada lemari arsip, ada tissue file. Nah, itu disebut sebagai perabot kantor. Selanjutnya, bagian ketiga adalah perencanaan perlengkapan kantor. Karena kita berbicara tentang sarana dan prasarana, jadi bagaimana sih cara merencanakan ketika kita membutuhkan suatu perlengkapan kantor. Nah, dalam ilmu manajemen itu kan harus ada 4, namanya itu ada planning, executing, organizing, sama controlling yang terakhir. Nah, pasti perencanaan pertama dalam manajemen itu adalah perencanaan bagaimana kita mengadakan suatu perlengkapan kantor. Hal pertama yang harus diketahui saat kita mau merencanakan peralatan kantor. Nah, di sini penjelasannya. Perencanaan peralatan kantor diartikan sebagai suatu tahap awal sebelum pengadaan peralatan atau perlengkapan kantor suatu organisasi. Nah, jadi di dalam kantor itu ketika kita akan membeli peralatan kantor atau perlengkapan kantor itu harus direncanakan terlebih dahulu. Tidak boleh langsung ojol-ojol kita butuh piling kabinet langsung beli aja. Nah, tidak bisa seperti itu. Tapi di dalam kantor atau dalam organisasi manajemen itu harus ada namanya perencanaan. Kita butuh banget enggak sih untuk beli misalkan piling kabinet? Harus dianalisis dulu semuanya. Nah, itu ada dalam tahap perencanaan. Perencanaan itu sebagai tahap awal sebelum membeli atau sebelum mengadakan suatu peralatan atau perlengkapan kantor. Yang kedua penjelasannya, perencanaan kebutuhan terhadap suatu barang atau alat sangat penting sebelum pengadaan barang atau alat. Nah, betul sekali yang sudah tadi Ibu jelaskan, perencanaan itu sangat penting sebelum mengadakan atau membeli barang atau alat kantor. Yang ketiga itu adalah menentukan kebutuhan peralatan atau perlengkapan kantor. Tentunya dibutuhkan analisis kebutuhan, analisis anggaran, serta seleksi peralatan atau perlengkapan kantor sebagai proses perencanaan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, ketika kita akan mengadakan barang itu harus dianalisis dulu kebutuhannya. Ini kita butuh atau tidak, sudah butuh atau tidak. Kemudian adalah yang terpenting adalah analisis anggarannya, uangnya ada apa enggak. Kita mau beli piling kabinet, kita butuh tapi kita nggak punya uang, itu nggak bisa. Jadi harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, karakteristik perencanaan peralatan perlengkapan kantor. Karakteristik maksudnya itu adalah apa saja sih kriteria saat kita mau merencanakan peralatan kantor. Yang pertama itu adalah rencana kebutuhan kantor harus memperhatikan keadaan inventaris pada tahap sebelumnya, seperti adanya penambahan dan pergantian pegawai serta tugas khusus yang membutuhkan perbekalan khusus. Nah, ketika kita akan mengadakan barang, kita harus memperhatikan sebelumnya barang ini sudah ada apa belum, atau barang yang itu sudah masih bagus atau tidak. Nah, itu harus direncanakan dulu. Kemudian kalau misalkan ada pegawai baru, nah berarti perlu ditambah atau tidak. Kemudian ada tugas-tugas khusus, itu membutuhkan peralatan atau perlengkapan apa tidak. Nah, perencanaan itu harus sampai sejauh itu.
dilihat dulu inventaris sebelumnya masih ada atau enggak, kemudian ada penambahan pegawai baru atau tidak, kemudian ada pekerjaan khusus yang membutuhkan perlengkapan atau peralatan kantor apa tidak. Yang kedua, perencanaan di bidang administrasi perlengkapan ditekankan pada perencanaan kebutuhan perlengkapan dan perencanaan biaya keseluruhan untuk melaksanakan tugas di bagian perbekalan. Nah, karena administrasi itu penting, memegang semua kendali perusahaan atau organisasi itu, nah sangat ditekankan pada perencanaan kebutuhan perlengkapan dan perencanaan biaya. Nah, yang ketiga adalah menyusun rencana anggaran yang dibuat dalam daftar usulan kegiatan atau DUK yang berisi perhitungan harga pasaran yang berlaku serta harga pembelian tahun yang lalu sebagai perbandingan. Nah, ketika kita akan membeli peralatan atau perlengkapan di kantor itu tidak bisa asal beli aja. Kita langsung ke tokonya, beli harganya 12 juta, langsung aja dibeli. Nah, tidak bisa seperti itu, tapi harus disusun dulu DUK-nya atau daftar usulan kegiatan. Harga sebelumnya berapa, misalkan untuk piling kabinet itu 5 juta. Nah, sekarang harga di pasarannya itu kira-kira berapa ya? Misalkan itu bisa naik atau bisa turun. Jadi kita harus analisis dulu, analisis harga namanya. Kemudian yang keempat, ada rencana kebutuhan. Mohon maaf di sini jadi we satisfy ya. Harusnya itu nomor 4 adalah rencana kebutuhan dibuat untuk jangka waktu 1 tahun anggaran yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana biaya yang meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penginventarisan, dan penghapusan. Jadi pembuatan rancangan peralatan atau perlengkapan kantor itu dibuat untuk 1 tahun atau 1 anggaran, tidak hanya dibuat dalam 1 bulan. Nah, jadi pembuatan perencanaan peralatan itu dibuat untuk 1 tahun anggaran. Nah, gitu. Apa aja sih anggarannya, Bu, ketika kita akan merencanakan peralatan atau perlengkapan kantor? Dimulai dari pengadaannya, biaya pengadaannya berapa, penyimpanannya. Nah, barang-barang yang dibeli di kantor itu biasanya jumlahnya banyak, tidak persatuan. Misalkan contoh pembelian kertas, tapi kertas itu beberapa kodi. Nah, harus ada tempat kan, di mana tempat menyimpannya. Mungkin bisa jadi gudang atau gudang kecil atau gudang besar, tergantung jenis, tergantung besar atau kecilnya perusahaan. Kemudian ada penyaluran, penginventarisan. Penginventarisan itu adalah pencatatan barang yang masuk berapa, kalau misalkan barang-barang yang bisa dikonsumsi expire-nya tahun berapa, nah itu sangat penting. Kemudian ada penghapusan. Penghapusan itu kalau misalkan barangnya ada kadaluarsa. Kalau kertas kan kadaluarsanya mungkin sangat lama ya, tapi kalau misalkan kita di perusahaan barang yang barangnya itu barang konsumsi, nah kalau misalkan sudah expire kan tidak bisa terus ada di gudang ya, berarti mereka harus dihapuskan atau dimusnahkan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat perencanaan perlengkapan atau peralatan kantor. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita membuat perencanaan peralatan atau perlengkapan kantor? Yaitu perencanaan kebutuhan perlengkapan atau peralatan kantor terhadap barang atau alat habis pakai dilakukan dengan asumsi bahwa penggunaan hanya minimal 1 kali, beberapa kali, atau tidak habis pakai. Jadi ketika kita akan merencanakan suatu peralatan atau perlengkapan kantor itu, yang kita hitung itu adalah penggunaannya. Penggunaannya itu bisa minimal 1 kali, nggak mungkin dia langsung habis pakai. Namanya barang itu pasti digunakan dulu walaupun dia hanya digunakan sekali. Contohnya, misalkan kalau di dalam perkantoran yang habis 1 kali pakai itu adalah kertas. Nah, kertas itu pasti dipakai minimal 1 kali. Kemudian ada beberapa kali. Contohnya kalau beberapa kali itu adalah stapler. Ya, stapler kan bisa digunakan untuk beberapa kali. Atau tidak habis pakai. Tidak habis pakai itu contohnya gedung. Nah, gedung itu tidak bisa habis pakai. Dia pasti sebagai prasarana itu selalu digunakan. Jadi asumsinya ketika kita membuat perencanaan peralatan kantor itu hanya ada 3. Ada 1 kali pakai, ada beberapa kali pakai, sama tidak habis pakai. Nah, manfaatnya apa aja? Nah, selanjutnya adalah menyusun perencanaan peralatan atau perlengkapan kantor.
Nah, bagaimana sih step-step cara menyusun perencanaannya? Yang pertama adalah menggunakan prosedur pengelolaan atau peralatan kantor, itu sudah pasti agar terencana. Jadi harus sesuai dengan prosedur atau harus sesuai dengan langkah-langkah dalam pengelolaan peralatan kantor. Yang kedua adalah menyesuaikan antara kebutuhan peralatan dengan biaya yang tersedia. Jangan sampai kita butuhnya itu cuma 2 piling kabinet, 1 lemari arsip, sama misalkan contohnya 3 printer. Nah, yang tersedia itu hanya 5 juta, itu kira-kira cukup apa tidak? Nah, tidak kan? Jadi, dalam menyusun perencanaan peralatan atau perlengkapan kantor itu harus disesuaikan antara kebutuhan dengan biaya yang tersedia. Jangan sampai kebutuhannya banyak tapi biayanya sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan dan mengolah data. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan dari setiap unit itu apa saja yang dibutuhkan. Misalkan unit tata usaha membutuhkan 1 printer, unit keuangan membutuhkan mesin uang, misalkan seperti itu. Jadi kita mengumpulkan dahulu alat apa yang tidak tersedia dan alat apa yang dibutuhkan. Itu kemudian diolah datanya, ditentukan skala prioritasnya, mana yang lebih penting dengan ketersediaan biaya. Selanjutnya, yang keempat adalah menyediakan dan menggunakan peralatan. Nah, setelah diolah datanya, pasnya barang yang dibeli segini dengan biaya yang kita punya segitu, kemudian selanjutnya adalah menggunakan peralatan atau perlengkapan kantor dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan. Nah, biasanya ketika kita memiliki barang baru itu karena keinginan saja dipakai kemudian tidak dipelihara. Nah, tidak seperti itu, tapi di kantor kita harus bisa menyimpannya dengan baik dan memelihara supaya awet dan supaya tetap berfungsi peralatan dan perlengkapan kantornya. Yang keenam, melakukan penghapusan peralatan atau perlengkapan kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kenapa dihapuskan? Ya iya, soalnya suatu barang itu ada jangka waktu kegunaannya. Contohnya misalkan piling kabinet itu bisa berkarat. Nah, kalau misalkan udah berkarat parah, itu kan akan mempengaruhi arsip yang ada di dalamnya. Nah, harus ada waktu penghapusannya. Jadi pembelian lagi piling kabinet yang baru. Nah, itu ada waktu atau ketahanan suatu perlengkapan kantor itu kegunaannya. Yang terakhir ada menentukan jenis, kuantitas, dan kualitas peralatan atau perlengkapan kantor yang dibutuhkan. Nah, karena misalkan sudah banyak penghapusan, nanti dibuat lagi DUK-nya. Mana sih yang sudah dihapuskan dan harus dibeli kembali. Nah, itu ada di tahap akhir untuk menentukan jenis, kuantitasnya, dan kualitas peralatan atau perlengkapan kantor yang dibutuhkan kembali, seperti itu. Nah, tadi adalah langkah-langkah untuk menyusun peralatan atau perlengkapan kantor. Sekarang penentuan kebutuhan, bagaimana cara kita bisa menentukan suatu kantor itu butuh apa. Nah, penentuan kebutuhan identik dengan melaksanakan analisis kebutuhan, analisis anggaran, serta proses seleksi peralatan atau perlengkapan kantor. Betul sekali. Nah, ketika kita akan menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan, itu pasti digunakan namanya analisis kebutuhan. Berarti orang yang berkutat di dalam sarana dan prasarana itu harus mempunyai daftar analisis kebutuhan. Misalkan di suatu unit itu dia ada pegawai baru, tapi pegawai itu tidak memiliki meja kerja. Nah, itu dalam analisis kebutuhan berarti ada pegawai baru masuk satu, analisis kebutuhannya berarti dia butuh meja dan kursi. Kemudian ada analisis anggarannya. Dari anggaran untuk sarana dan prasarana akan membeli meja dan kursi itu cukup apa tidak, itu juga perlu untuk dipertimbangkan. Sangat berkaitan erat antara kebutuhan dengan anggaran dalam sarana dan prasarana. Kemudian setelah itu adalah penyeleksian, pasti banyak banget kebutuhan. Misalkan kalau kalian menjabat sebagai kepala sarana dan prasarana, pasti dari bawahan kalian itu banyak pengajuan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, tapi sebagai orang yang memiliki tanggung jawab pengambilan keputusan, kalian harus bisa menyeleksi mana yang sangat urgent, mana yang sangat penting, mana yang bisa menjadi prioritas dan sangat dibutuhkan.
Selanjutnya, nah, adalah prosedur analisis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Pasti kebutuhan itu bukan hanya karena keinginan, tapi karena kepentingannya. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan barang bergerak. Barang bergerak itu bisa barang habis pakai, bisa barang tidak habis pakai. Kemudian adalah penentuan kebutuhan barang tidak bergerak. Tidak bergerak berarti artinya diam, bisa pengadaan tanah atau pengadaan bangunan. Ini adalah penjelasannya. Nah, perencanaan barang bergerak tadi dibagi dua, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Nah, untuk barang habis pakai, langkahnya untuk analisis kebutuhannya yaitu menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pasti, yaitu menyusun dulu daftar perlengkapannya antara kebutuhan dari rencana kegiatan, kemudian memperkirakan biayanya berapa untuk setiap bulannya, kemudian menyusun rencana pengadaan barang menjadi rencana triwulan, kemudian jadi tahunan. Nah, kalau misalkan barang habis pakai itu berarti berkesinambungan, perencanaannya sebulan, triwulan berarti per 3 bulan ya, triwulan itu, kemudian per tahun, jadi tidak langsung 1 tahun karena dia sifatnya habis pakai, karena dia digunakan sehari-hari. Contohnya kalau habis pakai seperti tadi kertas, ballpoint, pena, tinta, seperti itu. Dia penyusunan perencanaan kebutuhannya itu mulai dari per bulan, triwulan, baru rencana tahunan karena dia sifatnya habis pakai. Kemudian kalau barang tidak habis pakai, menganalisis dan menyusun keperluan sesuai dengan rencana kegiatan dengan memperhatikan perlengkapan yang masih ada. Karena dia tidak habis pakai, berarti dia harus melihat barang yang sebelumnya masih ada. Contohnya kalau misalkan kursi kan dia tidak harus setiap bulan diganti ya. Nah, kalau misalkan masih ada dan masih bagus, berarti tidak usah diganti. Kemudian, memperkirakan biaya perlengkapan yang direncanakan dengan memperhatikan standar. Yang terakhir, menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan susunan rencana pengadaan tahunan. Karena dia tidak habis pakai, berarti lebih diutamakan adalah barang yang habis pakai, tapi bukan berarti yang tidak habis pakai juga tidak diperhatikan, tetap diperhatikan, tetapi melihat dulu masih layak atau tidak, dan disesuaikan dengan biaya perlengkapan yang direncanakan dengan memperhatikan standar. Itu untuk barang bergerak. Sekarang bagaimana dengan barang tidak bergerak? Nah, pengadaan barang tidak bergerak meliputi pengadaan tanah dan bangunan yang direncanakan dengan urutan. Yang pertama yaitu mengadakan survei tentang keperluan bangunan yang akan direnovasi dengan maksud untuk memperoleh data mengenai fungsi bangunan, jumlah pemakai, jumlah alat, serta perabot yang akan ditempatkan. Nah, untuk mengadakan survei ini itu harus dilihat suatu bangunan itu fungsinya untuk apa, kemudian jumlah pemakainya berapa, jumlah alat serta perabot yang akan ditempatkannya berapa. Jadi ketika kita akan merencanakan atau membuat suatu bangunan perkantoran itu tidak hanya langsung jelek bikin, tidak, tapi dianalisis dulu kira-kira yang pakai gedung itu berapa orang. Jadi bisa diperkirakan luasnya berapa, tingginya berapa, kemudian alat-alat nanti yang ada di dalamnya berapa. Jangan sampai ada kasus suatu gedung kantor itu roboh gara-gara tidak ada analisis penentuan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, pengadaan perhitungan luas bangunan disesuaikan dengan kebutuhan yang disusun atas dasar data survei, bukan data asal-asalan atau data perkiraan, tapi benar-benar data survei. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan harga standar yang berlaku di daerah bersangkutan. Nah, biasanya untuk bangunan di daerah pertokoan atau bangunan di daerah perkantoran itu lebih mahal. Karena apa? Karena di sekelilingnya juga adalah daerah perkantoran. Jangan sampai kita membangun suatu kantor di tengah padat penduduk. Nah, itu tidak tepat, tidak sesuai dengan survei. Jadi harus disesuaikan dengan, kalau misalkan pinggirnya udah kantor-kantor, nah berarti kita bisa membangun suatu kantor di daerah tersebut. Kemudian yang keempat,
menyusun tahapan rencana anggaran yang disesuaikan dengan rencana tahapan pelaksanaan secara teknis. Yang kelima, perhitungan kebutuhan ruangan dilakukan dengan menghitung kebutuhan ruang kerja yang memperhatikan tambahan pegawai. Ketika kita membuat suatu analisis bangunan, jangan sampai kita membuat ruang pegawai itu hanya kecil. Nah, harus diperkirakan kalau misalkan ada tambahan pegawai berapa, contoh 10 misalkan tambahan pegawai itu kira-kira masih muat atau tidak. Jadi untuk membuat perencanaan kebutuhan barang tidak bergerak, contohnya bangunan dan tanah, harus memperhatikan tambahan pegawai untuk ke depannya. Selanjutnya adalah syarat-syarat penyusunan perencanaan peralatan perlengkapan kantor. Ada 8 syarat dalam penyusunan. Yang pertama adalah tujuan dan sasaran harus dicapai, serta ada penyusunan perkiraan biaya atau harga keperluan pengadaan. Nah, tujuannya untuk apa kita menyusun perencanaan atau peralatan kantor, dan ingin apa? Misalkan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan kantor yang efektif dan efisien. Antara tujuan dan sasaran itu harus selaras. Yang kedua, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Sudah pasti, masa kita mengambil keputusan hanya misalkan kita pada bagian sarana dan prasarana saja, tidak, tapi harus berdasarkan keputusan bersama untuk pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang ketiga adalah jenis dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan serta petugas pelaksana yang dibutuhkan. Sudah pasti, jenisnya, perlengkapannya apa, kemudian bentuk kegiatannya, misalkan untuk kegiatan rekrutmen atau pengadaan pegawai, apa saja yang dibutuhkan. Mungkin di sana ada komputer karena akan mengupload lowongan pekerjaan, itu mungkin bisa, serta petugasnya siapa yang akan menjalankan suatu kegiatan itu. Yang keempat adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan serta waktu pelaksanaan kegiatan. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan apa saja, misalkan kalau untuk rekrutmen itu ada komputer, ada printer untuk ngeprint lowongan pekerjanya, untuk ngeprint identitas pelamarnya, itu bisa. Kemudian adalah waktu pelaksanaan, sudah jelas kapan waktu kegiatan akan dilaksanakannya. Selanjutnya, kemudian ada mengikuti pedoman, bisa berupa jenis, kuantitas, kualitas sesuai skala prioritas. Ketika kita akan menyusun perencanaan itu harus jelas jenisnya. Misalkan kalau di laptop itu jenisnya dia core berapa, kemudian Windows berapa, tipe apa, nah itu harus jelas. Kuantitasnya mau high, low atau medium itu juga dipilih. Kemudian kualitasnya sesuai skala prioritas. Ya, kalau misalkan kita perusahaan yang bergerak di bidang IT, ya berarti komputer dan sebagainya itu kan harus high banget ya, harus mendukung. Kemudian untuk di syarat yang keenam, perencanaan harus realistis dan dapat dilaksanakan serta sesuai platform anggaran yang disediakan. Jadi perencanaannya harus realistis, atau realistis itu apa? Itu masuk di akal. Kemudian yang ketujuh, mengikuti prosedur yang berlaku, fleksibel, dan dapat menyesuaikan dengan keadaan. Jadi saat kita menyusun perencanaan itu harus memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi. Misalkan seperti ini sedang krisis ekonomi, bagaimana cara menanggulanginya. Nah, itu harus situasional. Kemudian yang kedelapan, dapat didasarkan pada jangka waktu pendek, menengah, dan jangka waktu yang panjang berkisar antara 10 sampai 15 tahun. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan apa saja yang harus ditempuh dalam pengadaan barang atau perlengkapan kantor. Yang pertama itu menampung seluruh usulan pengadaan barang perlengkapan kantor yang diajukan oleh setiap unit kerja atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan kantor. Sudah tadi dijelaskan juga, langkah awal ketika akan merencanakan pengadaan barang itu adalah menerima usulan dari beberapa unit di bawah kita. Misalkan
Bagian administrasi butuh filing kabinet, bagian keuangan butuh mesin hitung, bagian mesin misalkan operasional membutuhkan mesin giling dan sebagainya. Atau bisa juga dengan menginventarisasi kekurangan, berarti bagian sarana prasarananya yang survei apa aja yang kurang di lapangan selain menerima usulan dari unit kerja yang lain. Langkah yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan untuk satu periode tertentu, biasanya hanya satu anggaran, jadi hanya 1 tahun anggaran. Yang ketiga yaitu memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Jangan sampai yang direncanakan ternyata barangnya masih bagus, masih bisa dipakai dengan yang sudah ada. Itu jangan, itu akan memberikan pemborosan. Yang keempat adalah memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran yang tersedia. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi, maka dilakukan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang direncanakan dengan melihat skala prioritas. Jangan sampai anggaran lebih kecil daripada kebutuhannya. Dan balik lagi, yang dilihat adalah skala prioritasnya atau mana yang lebih penting. Kalau ada kejadian kebutuhan lebih banyak daripada dana yang tersedia. Yang kelima, penetapan rencana pengadaan akhir. Perencanaan pengadaan peralatan atau perlengkapan kantor harus dilaksanakan secara sistematis, teliti, berdasarkan yang realistik dengan kondisi organisasi. Jangan sampai suatu organisasi membeli atau mengadakan barang yang nggak realistis. Contohnya misalkan kita adalah perusahaan yang menjual yang menjual baju misalkan. Terus kita mengadakan barang yang tidak berhubungan dengan membuat baju. Contohnya misalkan misalkan emas, baju yang dilapisi emas. Nah, itu kan kurang realistik ya dengan kondisi organisasi. Kalau misalkan perusahaannya udah sekelas LV, Gucci, Dior yang kayak gitu mungkin bisa ya. Tapi untuk misalkan perusahaan yang masih menengah itu tidak realistis dengan kondisi organisasi. Yang keenam, selanjutnya ada prosedur perencanaan atau peralatan atau perlengkapan kantor. Prosedur itu adalah langkah-langkah yang harus ditempuh atau yang harus diperhatikan ketika kita akan merencanakan peralatan kantor. Yang pertama adalah identifikasi dan analisis kebutuhan kantor. Identifikasi itu berarti mencari atau memilah kebutuhan kantornya. Identifikasi identik dengan pencatatan dan pendaftaran secara tertib dan teratur terhadap seluruh kebutuhan peralatan atau perlengkapan kantor yang dapat menunjang kelancaran pekerjaan baik untuk kebutuhan sekarang maupun yang akan datang. Di tahap ini mengidentifikasi itu adalah apa saja kebutuhan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pekerjaan baik untuk kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan datang. Dalam identifikasi dan analisis kebutuhan kantor itu ada 4 tahapannya. Pertama, adanya kebutuhan peralatan atau perlengkapan kantor sesuai dengan perkembangan kantor. Kalau misalkan semakin banyak orderannya, berarti mesin atau perabot atau peralatan kantor itu harus semakin banyak. Itu dilihat dari perkembangan kantor. Kemudian adanya peralatan atau perlengkapan kantor yang rusak, dihapuskan, hilang atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian. Kalau misalkan kasusnya seperti ini, peralatannya itu rusak, hilang atau sebab lain. Kalau misalkan itu berarti perlu untuk digantikan. Apalagi kalau hilang itu sudah pasti akan membeli kembali. Kalau rusak juga sama, akan membeli kembali. Yang ketiga, yaitu adanya kebutuhan peralatan atau perlengkapan kantor yang dirasakan pada jatah perorangan jika terjadi mutasi pegawai sehingga mempengaruhi kebutuhan atau perlengkapan kantor.
Nah, betul sekali kalau misalkan adanya mutasi itu berarti kan perpindahan, berarti itu adalah pengurangan kebutuhan kantor. Kalau misalkan ada penambahan pegawai kantor, itu sudah pasti peralatannya itu harus bertambah. Selanjutnya adalah yang keempat, adanya persediaan peralatan atau perlengkapan kantor untuk tahun anggaran yang akan datang. Jadi jangan dihabiskan hanya untuk satu anggaran saja, tetapi untuk anggaran ke depannya. Nah, langkah yang kedua setelah identifikasi dan analisis kebutuhan adalah inventarisasi peralatan atau perlengkapan kantor yang ada, berarti yang sudah ada. Tahap selanjutnya setelah identifikasi adalah pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang milik kantor ke dalam suatu daftar inventaris secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Berarti harus diinventaris dulu barang apa yang sudah ada dan barang apa yang belum ada atau barang yang rusak atau hilang. Nah, ketiga yaitu mengadakan seleksi. Setelah diidentifikasi barangnya ini, kemudian tadi diinventarisasi, kemudian diadakan seleksi. Di dalam seleksi itu ada dua tahap. Yang pertama yaitu menyusun konsep program. Di dalam konsep program itu ada penanggung jawab yang memimpin pelaksanaan program, sudah pasti dia yang mengambil keputusan dalam programnya. Ada kegiatan konkret yang dilakukan, ada sasaran atau target terukur yang ingin dicapai, ada batas waktunya, kemudian ada alokasi anggaran yang pasti untuk melaksanakan program. Yang kedua adalah pendataan, data apa aja sih yang dibutuhkannya itu untuk peralatan atau perlengkapan kantor. Yang pertama adalah jenis barang, jumlah barang, kondisi atau kualitas barang, dan ada sumber anggarannya. Setelah seleksi, nah di tahap seleksi itu yang pertama itu adalah menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kerja. Daftarnya harus ada apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kedua, menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut setiap bulannya. Dan terakhir, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan dan selanjutnya menjadi rencana bulanan. Nah, ketika kita akan merencanakan suatu peralatan atau perlengkapan kantor itu harus berdasarkan pada asas-asas pengadaan peralatan kantor. Nah, asas-asasnya itu ada 7. Pengadaan perbekalan harus sesuai dengan kebutuhan agar tidak menyebabkan pemborosan. Asas yang pertama itu berkaitan dengan pekerjaan dan kegiatan. Tujuan dari pekerjaan yang akan diselesaikan harus dirumuskan dengan jelas dan seksama, serta diuji secara kritis untuk menjamin bahwa jenis dan jumlah peralatan dan perabot itu esensial, sehingga dapat dipilih alat atau peralatan yang diperlukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Jadi, pekerjaan dan kegiatan itu harus berkesinambungan. Jangan sampai pekerjaannya adalah mencatat, tapi kegiatannya adalah misalkan mensurvey, itu kan tidak sinkron ya. Jadi dalam pengadaan peralatan kantor, pekerjaan dan kegiatannya harus sinkron. Yang sinkron itu seperti apa contohnya? Contohnya misalkan pekerjaannya adalah mencetak dokumen, kegiatannya adalah kegiatannya adalah administrasi. Nah, itu cocok kan, ketika kita mengadministrasi kita butuh daftarnya, kita bisa mencetak dokumennya seperti itu. Asas yang kedua berkaitan dengan keperluan harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Penjelasannya, menetapkan pengadaan peralatan dan perabot kantor harus disesuaikan dengan hakikat, situasi dan kondisi masing-masing serta kebutuhan karyawannya. Contohnya misalkan kita memiliki perusahaan yang ada di gunung, misalkan di daerah tropis, di daerah Dieng misalkan yang notabene dingin. Kemudian kita membutuhkan AC, itu kan tidak sesuai dengan kondisi setempat, di sana dingin tapi kita butuh AC. Itu harus disesuaikan hakikatnya, situasi dan kondisinya serta kebutuhan karyawannya. Kalau misalkan karyawannya butuh
dia itu sering melakukan administrasi, satu karyawan butuh 2 printer. Nah, itu tidak sesuai dengan kebutuhan, kan masih cukup dengan satu karyawan itu 1 printer. Selanjutnya, yang ketiga adalah fleksibilitas kegunaan dan biaya. Kegunaan suatu alat tidak hanya untuk suatu pekerjaan, tetapi juga dipergunakan untuk pekerjaan jenis lain. Apabila di masa yang akan datang terjadi perubahan-perubahan, dapat disesuaikan dan masih dapat digunakan. Contohnya, ketika kita membeli printer yang bersatu dengan scanner dan membeli scanner yang berbeda dengan printer, itu ada biayanya lebih mahal yang beli satu mesin printer dan beli satu mesin scanner dibanding dengan satu mesin tapi dia bisa printer dan dia bisa scanner. Nah, itu biayanya berarti lebih menghemat yang bisa melakukan 2 kegiatan dalam satu mesin. Nah, kegunaannya di masa mendatang mungkin mesin itu bisa dipakai 3 kegunaannya, bisa fotokopi, bisa scan, bisa cetak dokumen, dibanding kita beli 3 mesin yang scanner 1, printer 1, mesin fotokopi 1, itu lebih mahal jatuhnya. Jadi dalam pengadaan barang harus berpikir sampai pada tahap fleksibilitas kegunaan dan biaya. Yang keempat, nilai keindahan dan keseragaman. Bentuk, ukuran, dan warna alat-alat dan perabot kantor hendaknya dapat memberi kesan yang baik bagi yang melihat. Kesan yang ditimbulkan ketika kita masuk ke kantor, kalau misalkan peralatannya itu bentuk, ukuran, warnanya tuh pas gitu, enggak beli lemari arsip ngejeblak gitu, pas kita masuknya gede banget, itu kan memberikan kesan yang bagaimana ya, sumpek, ngap gitu dalam satu kantor. Tapi berbeda ketika mesin arsipnya kecil, minimalis, dan disimpan dengan teratur. Kemudian arsip-arsip yang disimpannya sangat beraturan, itu memberikan kesan yang positif terhadap orang yang berkunjung ke kantor kita. Kemudian, keseragaman peralatan selain dapat menambah keindahan juga dapat menghemat biaya. Contohnya kalau misalkan kita beli mesin scanner Canon dengan mesin printer Canon, misalkan contoh brandnya. Kemudian di saat kita membeli scanner itu gratis tinta printer Canon. Nah, berarti kita bisa pakai ke printer Canon karena seragam mereknya. Biasanya ketika kita akan membeli itu akan banyak keseragaman mereknya supaya lebih menghemat biaya. Yang kelima adalah standarisasi. Hal ini menunjukkan kepada pengguna peralatan dan perabot kantor harus dengan ukuran, bentuk, warna yang dibuatnya sama di seluruh organisasi. Jangan sampai kita membeli peralatan kantor itu yang tidak standarisasi. Contohnya, ketika orang mempergunakan suatu printer yang kecil dan kita misalkan menggunakan printer yang besar, kita akan mengirimkan dokumen beda standarnya dengan dokumen mereka karena kita salah mencetak dokumen di mesin yang berbeda. Nah, harusnya ketika kita akan mengadakan peralatan kantor itu harus yang standarisasi dan banyak digunakan oleh orang. Misalkan tidak hanya printer, kertas contohnya. Misalkan kertas surat di orang lain itu mempergunakannya 80 gram, tapi kita sering beli 70 gram. Jadi ketika orang menerima surat dari kita, kok ini tipis, kok ini seperti menghemat gitu perusahaannya tuh, tapi yang distandarisasi aja. Contohnya jenis kertas yang banyak digunakan di perkantoran itu adalah 80 gram. Nah, kita mengadakan peralatan kantornya dalam bentuk kertas itu yang 80 gram saja gitu, karena sudah standar dengan perusahaan yang lainnya. Selanjutnya adalah kemampuan dan kelayakan. Penggunaan peralatan dan perabot kantor harus efisien, sudah pasti. Kemampuan dan perabot kantor harus menjadi pertimbangan dalam pembelian barang-barang kantor. Jangan membeli barang atau peralatan kantor yang tidak ada gunanya. Jadi hanya membuang-buang uang. Contohnya misalkan kita membeli printer untuk mencetak spanduk. Misalkan kita sebagai sekolah kemudian membeli mesin untuk mencetak spanduk. Untuk apa? Kita mencetak spanduk di sekolah itu kan hanya untuk beberapa kebutuhan, tidak sering. Nah, itu harus disesuaikan pertimbangan dalam pembelian peralatan kantor. Kemudian
Pertimbangan manusia menentukan apakah peralatan banyak dipakai atau tidak. Jangan sampai kemampuan orangnya itu tidak ada untuk kita membeli peralatan yang high. Contohnya, misalkan perusahaan mampu membeli komputer yang paling canggih sekarang, tapi orangnya nggak ada yang bisa, itu sama aja bohong, percuma saja. Jadi dalam pembelian itu harus menyesuaikan dengan kemampuan manusianya. Yang terakhir adalah harga dan penawaran modal. Harga atau nilai peralatan harus dipertimbangkan dan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jangan sampai kita membeli suatu peralatan kantor yang mahal banget tapi hasilnya sama aja dengan kita membeli peralatan yang biasa gitu. Nah, itu harus diperhatikan dalam perencanaan peralatan kantor. Kemudian pembelian peralatan yang berdasarkan pertimbangan yang tepat akan mengakibatkan penghematan sehingga mengurangi penanaman modal. Penanaman modal itu maksudnya apa? Alat yang kita beli itu akan jadi modal perusahaan kita. Misalkan kita membuat suatu perusahaan, kita membeli mesin fotokopi, mesin printer, komputer. Nah, itu adalah bagian dari modal kita dalam mendirikan suatu perusahaan. Nah, demikian pemaparan tentang peralatan atau perlengkapan kantor atau office equipment dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat bertemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.